Hai hai hai. Selamat datang di Kelompok 3. Yuk belajar geometri transformasi. Berikut tujuan pembelajarannya. Oke, di sini aku Mutia bakal ngejelasin tentang refleksi atau pencerminan. Pencerminan terhadap garis. Pencerminan dapat disebut juga sebagai refleksi. Secara sederhana, pencerminan merupakan transformasi yang mana sebuah objek dicerminkan terhadap garis yang dapat disebut garis refleksi. Selanjutnya, sifat pencerminan. Salah satu sifat dari pencerminan ialah prapeta dan peta dari pencerminan memiliki orientasi yang berlawanan tetapi tetap kongruen. Pada subbab ini, kita akan mempelajari pencerminan terhadap beberapa garis, yaitu sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan K, dan garis Y sama dengan H. Definisi pencerminan. Pencerminan sigma untuk sebuah titik P, X, Y pada bidang kartesius terhadap garis M yang dinotasikan sebagai sigma M adalah sebuah relasi yang didefinisikan sebagai sigma M PXY sama dengan PXY jika PXY di M, QXY jika PXY tidak di M, dan M merupakan garis sumbu dari segmen garis PQ. Berikut ilustrasi pencerminan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa jika titik ada pada garis refleksi, maka petanya ialah dirinya sendiri. Pencerminan terhadap sumbu X. Lihat gambar tersebut. Titik A aksen negatif 5, negatif 2 merupakan bayangan dari titik A negatif 5, 2 dari hasil pencerminan terhadap sumbu X. Sifat pencerminan terhadap sumbu X. Peta dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah P aksen X, negatif Y. Contoh, tentukan peta dari segitiga ABC dengan A negatif 1,4, B 2,1, dan C negatif 2,-1 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Jawabannya, untuk menentukan peta dari segitiga ABC, kita akan menggunakan sifat tadi, yaitu sifat pencerminan terhadap sumbu X untuk setiap titik sudutnya. Peta dari A, negatif 1,4 adalah A aksen negatif 1, negatif 4. Peta dari B, 2,1 adalah B aksen 2, negatif 1. Peta dari C, negatif 2, negatif 1 adalah C aksen negatif 2,1. Akibatnya, peta dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen negatif 1, negatif 4, B aksen 2, negatif 1, dan C aksen negatif 2,1. Peta untuk sebuah garis dari pencerminan terhadap sumbu X, jika sebuah garis memiliki persamaan 2X dikurang 3Y dikurang 4 sama dengan 0, dicerminkan terhadap garis sumbu X, tentukan persamaan garis bayangannya. Nah, karena tadi pencerminan terhadap sumbu X itu adalah P aksen X, negatif Y, jadi untuk sebarang titik P, X, Y pada garis 2X kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0 dicerminkan oleh sumbu X menjadi P aksen X, negatif Y, maka kita substitusi X sama dengan X dan Y sama dengan negatif Y, sehingga kita peroleh 2 dikali X dikurang 3 dikali negatif Y dikurang 4 sama dengan 0. Jadi persamaan garis bayangannya adalah 2X tambah 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Pencerminan terhadap sumbu Y. Terlihat pada gambar di atas, titik B aksen dengan koordinat 2,2 merupakan bayangan dari titik B dengan koordinat negatif 2,2 dari hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Sifat pencerminan terhadap sumbu Y. Peta dari titik P dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y adalah P aksen dengan koordinat negatif X, Y. Peta untuk sebuah garis dari pencerminan terhadap sumbu Y. Jika sebuah garis memiliki persamaan 3X dikurang 5Y ditambah 7 sama dengan 0, dicerminkan terhadap garis sumbu Y. Tentukan persamaan garis bayangannya. Karena tadi pencerminan terhadap sumbu Y itu P aksen dengan koordinat negatif X, Y, jadi untuk sebarang titik P dengan koordinat X, Y pada garis 3X dikurang 5Y ditambah 7 sama dengan 0 dicerminkan oleh sumbu Y menjadi P aksen dengan koordinat negatif X, Y, maka kita substitusi X sama dengan negatif X dan Y sama dengan Y, sehingga kita peroleh 3 dikali negatif X dikurang 5 dikali Y ditambah 7 sama dengan 0. Jadi persamaan garis bayangannya adalah
negatif 3x dikurang 5y ditambah 7 sama dengan 0. Pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Terlihat pada gambar di atas, titik A aksen dengan koordinat 4,1 merupakan bayangan dari titik A dengan koordinat 1,4 dari hasil pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Sifat pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Peta dari titik P dengan koordinat x, y yang dicerminkan terhadap sumbu y sama dengan x adalah P aksen dengan koordinat y, x. Pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif x. Terlihat pada gambar di atas, titik D aksen dengan koordinat negatif 1, negatif 2 merupakan bayangan dari titik D dengan koordinat 2,1 dari hasil pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif x. Sifat pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Peta dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X adalah P aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Peta untuk sebuah garis dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan negatif 4X dikurang 2, dicerminkan terhadap garis sumbu Y sama dengan negatif X, tentukan persamaan garis bayangannya. Karena tadi pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X itu P aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X, jadi untuk sebarang titik P dengan koordinat X, Y pada garis Y sama dengan negatif 4X dikurang 2 dicerminkan oleh garis Y sama dengan negatif X menjadi P aksen dengan koordinat negatif Y, negatif X. Maka kita substitusi X sama dengan negatif Y dan Y sama dengan negatif X. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 4 dikali negatif Y dikurang 2. Jadi persamaan garis bayangannya adalah negatif X sama dengan 4Y dikurang 2. Sifat pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Peta dari titik P dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan K adalah P aksen dengan koordinat 2K min X, Y. Tentukan peta dari titik P dengan koordinat 3,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Karena tadi pencerminan terhadap garis X sama dengan K itu adalah P aksen dengan koordinat 2K min X, Y. Jadi, untuk sebarang titik P dengan koordinat X, Y pada titik P dengan koordinat 3,2 terhadap garis X sama dengan K sama dengan 4, maka kita substitusi P aksen menjadi 2 dikali 4 dikurang 3,2. Jadi, bayangannya adalah P aksen dengan koordinat 5,2. Sifat pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Peta dari titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H adalah P aksen X, 2H min Y. Peta untuk sebuah titik dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Tentukan peta dari titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Karena tadi pencerminan terhadap garis Y sama dengan H itu P aksen X, 2H min Y, jadi untuk sebarang titik P, X, Y pada titik P 3,2 terhadap garis Y sama dengan H sama dengan 4, maka kita substitusi P aksen 3, 2 dikali 4 min 2, jadi bayangannya adalah P aksen 3,6. Pencerminan terhadap titik. Pencerminan terhadap titik, ingat bahwa pada pencerminan terhadap garis, garisnya itu membagi segmen menjadi 2 sama panjang. Pada pencerminan terhadap titik, titik cerminnya adalah titik tengah dari peta dan prapeta. Definisi, pencerminan terhadap titik P, A, B yang dinotasikan sebagai sigma P adalah sebuah relasi yang mematahkan titik Q, X, Y ke titik Q aksen, X aksen, Y aksen dengan titik P, A, B sebagai titik tengah dari keduanya. Sifat pencerminan terhadap titik P, A, B. Peta dari titik X, Y yang dicerminkan terhadap titik P, A, B adalah min X ditambah 2A min Y ditambah 2B.
Peta untuk sebuah titik dari pencerminan terhadap titik. Tentukan titik peta dari setengah putar sigma dengan koordinat 2,3 untuk titik 5,4. Karena tadi pencerminan terhadap titik P dengan koordinat A, B itu P aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Jadi untuk sebarang titik sigma dengan koordinat AB pada titik sigma dengan koordinat 2,3 terhadap titik 5,4, maka kita substitusi sigma aksen dengan koordinat negatif 5 ditambah 2 dikali 2, negatif 4 ditambah 2 dikali 3. Jadi kita peroleh titik negatif 1,2. Peta untuk sebuah garis dari pencerminan terhadap titik. Tentukan titik peta dari setengah putar sigma dengan koordinat 1,3 untuk garis L dengan persamaan 2x dikurang y ditambah 3 sama dengan 0. Kita ambil sebarang titik x, y pada garis L. Sebarang titik ini akan dipetakan oleh setengah putar sigma dengan koordinat 1,3 sebagai sigma dengan koordinat 1,3 x, y sama dengan negatif x ditambah 2, negatif y ditambah 6. Dari hasil peta titik ini kita bisa mencari persamaan dari peta dari garis L dengan mensubstitusi negatif x ditambah 2 ke x dan negatif y ditambah 6 ke y. Kita peroleh bahwa peta dari garis L memiliki persamaan 2 dikali negatif x ditambah 2 dikurang negatif y ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah negatif 2x ditambah 4 ditambah y dikurang 6 ditambah 3 itu sama dengan 0 ditambah negatif 2x ditambah y ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya, matriks berkaitan dengan pencerminan. Sifat matriks pencerminan. Yang pertama, matriks yang terkait dengan pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Matriks yang terkait dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah negatif 1, 0, 0, 1. Matriks yang terkait dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Matriks yang terkait dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Mencari peta dari sebuah pencerminan dengan matriks. Carilah peta dari 3, negatif 4 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Berdasarkan sifat matriks pencerminan kita peroleh matriks 1, 0, 0, negatif 1 dikali dengan matriks 3, negatif 4. Hasilnya 3, 4. Mencari peta dari sebuah pencerminan dengan matriks. Tentukan peta dari segitiga ABC dengan A berkoordinat 3,1, B dengan koordinat negatif 2,3, dan C dengan koordinat 2, negatif 1 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Dengan menggunakan matriks transformasi, kita bisa mendapatkan matriks min 1, 0, 0, 1 dikali dengan 3, 1, hasilnya negatif 3, 1. Kemudian matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikali negatif 2, 3, hasilnya 2, 3. Dan negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan 2, negatif 1 sama dengan negatif 2, negatif 1. Sehingga peta dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan A aksen berkoordinat negatif 3,1, B aksen berkoordinat 2,3, dan C aksen berkoordinat negatif 2, negatif 1. Matriks berkaitan dengan pencerminan terhadap titik. Berdasarkan sifat pencerminan terhadap titik P, A, B, kita mengetahui bahwa hasil peta dari pencerminan terhadap titik pusat adalah matriks negatif X, negatif Y. Untuk mencari matriks persegi berorder 2x2, kita misalkan matriks RSTU. Selanjutnya, selesaikan persamaan matriks persegi berikut untuk mencari nilai R, S, dan T. Matriks RSTU dikali XY sama dengan matriks negatif X, negatif Y. Selanjutnya, sifat matriks pencerminan terhadap titik pusat. Matriks yang terkait dengan pencerminan terhadap titik pusat O adalah matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1. Mencari peta dari sebuah pencerminan terhadap titik dengan matriks. Tentukan peta dari titik A negatif 1,1 dan B 3, negatif 2 yang dicerminkan terhadap titik pusat. Jawabannya, dengan menggunakan matriks transformasi, kita bisa peroleh matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks negatif 1, 1 sama dengan matriks 1, negatif 1. Dan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks 3, negatif 2 sama dengan matriks negatif 3, 2. Sehingga kita dapatkan petanya adalah A aksen 1, negatif 1 dan B negatif 3,2. Selanjutnya, mencari matriks pencerminan terhadap sebarang titik.
Pertama, perhatikan bahwa tujuan kita adalah untuk menemukan operasi matriks sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhir berupa vektor posisi dari titik negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Dengan berbekal informasi ini dan konsep operasi matriks, kita perhatikan matriks berikut. Matriks RSTU dikali matriks XY ditambah matriks VW sama dengan matriks negatif X ditambah 2A negatif Y ditambah 2B. Sifat pencerminan terhadap titik. Operasi matriks yang terkait dengan pencerminan terhadap titik P, A, B untuk sebarang titik X, Y adalah matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks XY ditambah 2 dikali matriks AB. Mencari peta dari sebuah pencerminan terhadap titik dengan matriks. Tentukan peta dari titik 2,3 oleh pencerminan terhadap titik 1,1. Jawabannya, dengan menggunakan sifat pencerminan terhadap titik, kita peroleh matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali matriks 23 dan 2 dikali matriks 1, 1 sama dengan matriks negatif 3, negatif 2 ditambah matriks 2, 2 sama dengan matriks negatif 1, 0. Petanya adalah negatif 1,0. Aku Salsa bakal ngejelasin tentang translasi atau pergeseran. Translasi biasa disebut juga dengan pergeseran. Transformasi ini tidak mengubah orientasi dan kekongruenan bentuk geometri. Ia hanya menggeser suatu bentuk geometri dari suatu posisi ke posisi lain. Untuk memahami konsep translasi, perhatikan gambar berikut. Jika titik A dengan koordinat 2,3 digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh hasilnya yaitu A aksen dengan koordinat 8,7. Definisi translasi diberikan sebarang titik P dengan koordinat X, Y. Translasi berkaitan dengan vektor AB untuk titik P dengan koordinat X, Y ditulis sebagai gamma A, B dengan koordinat X, Y didefinisikan sebagai gamma A, B dengan koordinat X, Y sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Sebagai contoh yang pertama, mentranslasikan sebuah titik. Sebuah titik dengan koordinat 3,4 ditranslasikan dengan vektor negatif 2, 3, tentukan titik peta dari translasi tersebut. Penyelesaiannya yaitu, berdasarkan definisi translasi, kita peroleh gamma negatif 2,3 dengan koordinat 3,2 sama dengan 3 ditambah negatif 2, 2 ditambah 3 diperoleh 1,5. Untuk contoh yang kedua, mentranslasikan sebuah garis. Tentukan peta dari garis L sama dengan 2X ditambah 3Y dikurang 1 sama dengan 0. Ditranslasikan dengan vektor negatif 1, 1. Penyelesaiannya, titik P dengan koordinat X, Y pada garis 1 adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan X dikurang 1, Y ditambah 1. X sama dengan X aksen ditambah 1 dan Y sama dengan Y aksen dikurang 1. L aksen kongruen dengan 2 dikali X aksen ditambah 1 ditambah 3 dikali Y aksen dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. L aksen kongruen dengan 2X aksen ditambah 3Y aksen dikurang 2 sama dengan 0. L aksen kongruen dengan 2X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Matriks berkaitan dengan translasi. Yang pertama, ubahlah bentuk vektor berikut menjadi operasi dari dua buah vektor sedemikian rupa sehingga vektor posisi titik X, Y terpisah. Matriks X ditambah A, Y ditambah B. Sifat operasi matriks terkait translasi. Operasi matriks yang terkait dengan translasi oleh vektor AB terhadap titik X, Y adalah matriks XY ditambah matriks AB. Sebagai contoh, mencari peta dari sebuah translasi dengan bantuan matriks. Tentukan peta dari titik dengan koordinat negatif 2,3 yang ditranslasikan oleh vektor negatif 3, 4 menggunakan operasi matriks. Penyelesaiannya adalah matriks negatif 2, 3 ditambah matriks negatif 3, 4 sama dengan matriks negatif 5, 7. Petanya adalah negatif 5,7. Aku Yeni bakal ngejelasin tentang rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran ini mempertahankan kongruensi dari sebuah objek, tetapi orientasi dapat berubah. Pada rotasi, kita menggunakan sudut berarah.
Untuk rotasi C, theta, yang perlu diperhatikan adalah jika sudut bernilai positif, maka rotasi dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Jika sudut bernilai negatif, maka rotasi yang dilakukan searah dengan jarum jam. Definisi dari rotasi. Jika diketahui titik C dan sudut berarah theta derajat, rotasi dengan titik pusat C sebesar theta derajat yang dinotasikan dengan rho C, theta didefinisikan sebagai sebuah transformasi yang memetakan titik C ke dirinya sendiri dan memetakan sebarang titik lain P ke titik P aksen. Sedemikian sehingga dua kondisi terpenuhi, yakni yang pertama, CP sama dengan CP aksen. Yang kedua, theta merupakan ukuran sudut berarah dari sudut berarah yang terbentuk dari sinar CP dan CP aksen. Contoh, yang pertama merotasikan sebuah titik. Sebuah titik B 0,4 dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat. Tentukan titik bayangannya. Penyelesaiannya, titik B dengan koordinat 0,4 berada di sumbu Y, sudut 90 derajat berarti arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Akibatnya, peta berada di sumbu X dan dapat kita tentukan petanya adalah titik B aksen dengan koordinat negatif 4,0. Yang kedua, merotasikan sebuah garis. Tentukan peta dari garis Y sama dengan 2X yang dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat. Penyelesaiannya, titik asal 0,0 dan titik D 1,2 berada di garis Y sama dengan 2X. Peta dari titik asal 0,0 yang dirotasikan 90 derajat terhadap titik pusat adalah dirinya sendiri. Adapun peta dari D 1,2 oleh transformasi yang sama adalah D aksen dengan koordinat negatif 2,1. Akibatnya, kita menemukan persamaan garis peta yang melewati titik asal 0,0 dan D aksen negatif 2,1. Setelah melakukan kalkulasi, diperoleh Y sama dengan negatif 1/2X. Secara umum, peta dari garis Y sama dengan KX, K anggota R, yang dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar 90 derajat. X aksen sama dengan R dikali cos alfa ditambah theta. R dikali cos alfa dikali cos theta dikurang sin alfa dikali sin theta. Sama dengan R cos alfa dikali cos theta dikurang R sin alfa dikali sin theta sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Untuk Y aksen sama dengan R sin alfa ditambah theta sama dengan R dikali sin alfa dikali cos theta ditambah cos alfa dikali sin theta sama dengan R sin alfa dikali cos theta ditambah R cos alfa dikali sin theta sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar theta. Peta dari titik X, Y yang dirotasikan terhadap titik O 0,0 sebesar theta adalah X cos theta dikurang Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Selanjutnya yaitu matriks yang berkaitan dengan rotasi. Misalkan matriks yang kita cari adalah matriks RSTU. Titik X, Y yang dirotasikan terhadap titik asal 0,0 sebesar theta adalah X cos theta dikurang Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Sehingga memenuhi RSTU dikali XY sama dengan X cos theta min Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Matriks rotasi terhadap titik asal 0,0. Matriks yang terkait dengan rotasi sebesar theta radian terhadap titik pusat O 0,0 adalah cos theta min sin theta cos theta. Operasi matriks terkait rotasi terhadap titik sebarang. Matriks yang terkait dengan rotasi sebesar theta radian terhadap titik A, B adalah cos theta min sin theta cos theta dikali X min A, Y min B ditambah A, B. Contoh yang selanjutnya, mencari peta dari sebuah translasi dengan bantuan matriks-matriks yang terkait dengan rotasi sebesar theta sama dengan 1/4 pi. Pi radian sama dengan 180 derajat. Radian terhadap titik pusat adalah cos theta min sin theta cos theta sama dengan cos 1/4 pi min sin 1/4 pi sin 1/4 pi cos 1/4 pi.
sama dengan 1 per akar 2 min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2. Aku Maya bakal ngejelasin tentang dilatasi. Adapun hubungan antara faktor pengali dan ukuran bendanya yang pertama, faktor pengali K lebih dari 1 akan mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Yang kedua, faktor pengali K lebih dari 0 kurang dari 1 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Yang ketiga, faktor pengali K lebih dari negatif 1 kurang dari 0 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang keempat, faktor pengali K sama dengan negatif 1. Tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang kelima, faktor pengali K kurang dari negatif 1 mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Dilatasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jika suatu titik M, X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen, X aksen, Y aksen. Seperti pada gambar, kemudian titik koordinat M aksen, X aksen, Y aksen bisa ditentukan dengan rumus berikut, yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks K00K dikali dengan matriks X, Y. Kemudian, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Jika dilatasi titik koordinat M, X, Y dilakukan terhadap titik pusat A, B dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen, X aksen, Y aksen, seperti pada gambar, dengan rumus yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks K00K dikali dengan matriks X min A, Y min B ditambah matriks A, B. Contoh titik pusat 0,0. Diketahui gambar persegi ABCD pada koordinat kartesius seperti berikut. Jika bangun tersebut didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor pengali negatif 2, tentukan hasil bayangannya. Pembahasannya, pertama kita akan mencari titik A aksen, di mana titik A-nya yaitu 1,2. Didapatkan hasil A aksen yaitu negatif 2 dan negatif 4. Kemudian titik B aksen dengan titik B 2,2 didapatkan hasilnya B aksennya negatif 4, negatif 4. Kemudian titik C aksen yaitu dengan titik C 1,1 didapatkan hasil titik C aksen yaitu negatif 2 dan negatif 2. Kemudian titik D aksen dengan titik D 2,1 didapatkan titik D aksen yaitu negatif 4, negatif 2. Maka untuk gambar dari persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen seperti pada gambar. Contoh titik pusat A, B. Titik B 2,-1 didilatasi terhadap pusat 4,2 jika faktor pengalinya 2, tentukan koordinat akhir titik B. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, B 2,-1 didilatasi terhadap 4,2 dengan faktor pengalinya 2, didapatkan hasilnya B aksen, X aksen, Y aksen. Pembahasan, matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks K00K dikali dengan matriks X min A, Y min B ditambah dengan matriks AB. Sama dengan matriks 2002 dikali dengan matriks 2 min 4 min 1 min 2 ditambah matriks 42. Sama dengan matriks 2002 dikali dengan matriks min 2 min 3 ditambah matriks 42. Sama dengan matriks min 4 min 6 ditambah matriks 42. Sama dengan matriks 0 min 4. Jadi, koordinat B aksen sama dengan 0, min 4. Aku Vanessa bakal ngejelasin tentang transformasi komposisi. Jadi, transformasi yang telah kita bahas sebelumnya yaitu pencerminan, translasi, rotasi, dan dilatasi. Untuk transformasi yang direpresentasikan dengan matriks yang berordo 2x2, mengoperasikan transformasi komposisi. Untuk melakukan transformasi komposisi pada sebarang titik dengan koordinat X, Y, dimulai T1 dengan matriks PQRS dan dilanjut T2 dengan matriks ABCD. Notasinya yaitu T2
bundaran T1. Sedangkan untuk melakukan transformasi komposisi pada sebarang titik P dengan koordinat XY dimulai dari T2 dengan matriks ABCD dan dilanjut T1 dengan matriks PQRS, notasinya yaitu T1 bundaran T2. Untuk T2 bundaran T1, caranya yang pertama, mengalihkan matriks yang berkaitan dengan T1 dengan titik P dengan koordinat X, Y, kemudian kalikan matriks yang terkait T2 dengan hasilnya, atau dengan mengalihkan matriks yang berkaitan dengan T2 dengan matriks yang berkaitan dengan T1. Kemudian hasilnya dikalikan dengan titik P dengan koordinat X, Y. Nah, untuk cara mengoperasikan T1 bundaran T2, itu yang pertama, sama seperti sebelumnya, mengalihkan matriks yang berkaitan dengan T2 dengan titik P yang berkoordinat X, Y, kemudian mengalihkan matriks yang terkait T1 dengan hasilnya, atau menggunakan perkalian matriks yang berkaitan dengan T2 dengan matriks yang berkaitan dengan T1, kemudian hasilnya dikalikan dengan titik P dengan koordinat X, Y. Contoh, yang pertama, misalkan terdapat dua buah transformasi T1 dan T2, di mana T1 merupakan pencerminan terhadap sumbu Y dan T2 merupakan rotasi terhadap titik asal O sebesar 90 derajat. Matriks yang terkait T1 adalah negatif 1, 0, 0, 1 dan matriks terkait T2 adalah 0, negatif 1, 1, 0 untuk sembarang titik P dengan koordinat X, Y ditransformasikan terhadap T1 yaitu menghasilkan P aksen sama dengan perkalian matriks negatif 1, 0, 0, 1 dengan matriks XY sama dengan negatif X ditambah 0 ditambah Y sama dengan negatif X, Y. Lalu kita transformasikan terhadap T2 menghasilkan P double aksen yaitu perkalian matriks 0, negatif 1, 1, 0 dengan matriks negatif XY sama dengan negatif X, negatif Y. Atau cara yang kedua itu bisa menggunakan perkalian matriks terlebih dahulu. Maka P double aksen sama dengan perkalian matriks 0, negatif 1, 1, 0 dikalikan dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 menghasilkan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan XY hasilnya negatif X, negatif Y. Sifat-sifat. Misalkan matriks yang berkaitan dengan transformasi T1 dan T2 berturut-turut adalah matriks PQRS dan matriks ABCD, maka matriks yang berkaitan dengan komposisi transformasi T2 bundaran T1 atau transformasi T1 dilanjutkan dengan T2 adalah matriks ABCD dikali matriks PQRS. Miskonsepsi dalam materi transformasi geometri. Yang pertama, kesalahan dalam memahami masalah dan belum mampu untuk memahami pertanyaan yang diberikan soal. Kedua, siswa belum mampu mengaitkan atau mengkoneksikan permasalahan dari bidang ilmu dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa melakukan kesalahan dengan komputasi, tidak melakukan prosedur solusi pemecahan masalah atau terdapat kesalahan dalam pemahaman konsep. Yang terakhir, siswa belum mampu menuliskan notasi dengan benar. Dan gitu aja ya. Bye-bye.